Kediaman mantan Gubernur Banten Wahidin Halim mengalami hal mengerikan menjelang kedatangan calon Presiden RI, Anies Baswedan. Kejadian mengerikan yang terjadi di rumah Gubernur Banten 2017-2022 ialah adanya teror berupa kiriman sebuah karung berisi puluhan ular kobra. Hal tersebut pun mendapat sorotan dari banyak kalangan masyarakat dan pengamat, seperti pengamat politik dan kebijakan publik, Adib Miftahul. Adib menduga, ada unsur rekayasa dalam insiden teror berupa sekarung ular kobra di rumah mantan orang nomor 1 di Provinsi Banten tersebut. Pasalnya, peristiwa itu terjadi tepat di hari kedatangan Anies Baswedan yang telah mendeklarasikan diri menjadi Capres RI periode 2024-2029. Pelemparan 20 ular di rumah mantan Gubernur Banten sekaligus adanya kehadiran dari calon presiden Anies Baswedan, gimana Bang? Ya, saya kira ini adalah domain polisi, tetapi kalau kita merindukan, menginginkan situasi politik yang adem, ini harus ditindaklanjuti, karena bagaimanapun ini bisa dikatakan teror dan semacamnya. Makanya ini akan menjadi presiden buruk ke depan kalau tidak ditangani dengan baik. Karena pertemuan WH dan didatangi oleh Anies Baswedan ini kental dengan nuansa politik. Nah, makanya ini harus segera diselesaikan, kalau tidak akan menjadi presiden buruk ke depan bahwa ada upaya-upaya teror dan semacamnya kalau tidak segera diselesaikan. Berarti ini dari kubu lawan politiknya Anies dan WH gitu, Bang? Saya tidak mengatakan itu, tetapi kita akan melihat bahwa ini ada pertemuan politik tingkat tinggi nasional, katakanlah seperti itu. Ada orang yang digadang-gadang sebagai calon presiden, ada orang yang digadang-gadang juga ingin menjadi calon gubernur Banten melakukan pertemuan, tetapi ada indikasi atau ular yang dikirimkan katakanlah seperti itu. Makanya ini harus segera diselesaikan oleh pihak yang berwajib, karena kalau tidak ini bisa dikatakan sebagai teror politik. Makanya polisi harus segera mengungkap motif apa sebenarnya yang terjadi. Tapi kalau ngelihat dari jumlah itu hal-hal biasa atau justru berat gitu, Bang? Nah, saya kira sebenarnya kalau saya saya lebih melihat ada kayak sebab akibat. Karena bagaimanapun Anies ini safari kemana-mana, ini kan sebenarnya belum masuk tahapan pemilu. Itu yang pertama. Nah, kalau kita bisa melihat sebenarnya, ya Bawaslu tidak bisa menindak sebenarnya. Karena memang tidak ada aturannya. Tetapi ketika mereka bertemu, ini nuansa politiknya kental. Nah, saya kira ini akan menimbulkan atau membuat efek negatif kepada mungkin lawan politiknya, itu jelas saya kira. Makanya saya kira bahwa sebenarnya ini hanya segi etika dan moralitas sebenarnya. Disitulah sebenarnya Pak Anies juga harus legowo bagaimana sebenarnya safari politik ini dikurangi atau dihentikan gitu. Karena memang peluit tahapan pemilu itu belum mulai. Nah, akhirnya yang terjadi ya dalam tanda kutip ada upaya-upaya yang orang tidak puas seperti ini. Teror ular dengan penolakan warga di depan Masjid Al-Azhar. Nah, saya kira saya tidak bisa mengatakan seperti itu, tetapi ini adalah momentum politik. Ini adalah tahun politik. Kepanasan suhu politik ini saya kira menurut saya sudah mulai ada trigger-trigger yang memulai begitu. Nah, ini adalah domainnya para pemangku kepentingan dalam hal penegakan hukum begitu. Tetapi juga di sisi lain para aktor politik juga harus mengerem dirinya sendiri begitu loh. Karena pertemuan-pertemuan yang belum memasuki tahapannya ini rawan dalam tanda kutip ada upaya-upaya seperti ini, seperti orang yang tidak setuju. Karena memang ada etika moralitas politik yang menurut saya tidak sesuai begitu. Termasuk di rumah ibadah. Ya saya kira itulah yang terjadi hari ini, kita bisa katakan seperti itu.